Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membuat tugas mengenai skenario inventory. Adapun anggota kelompok yang pertama ada Andrian Leo Kasanov dengan CP 195, yang kedua ada saya sendiri Aurel Erbakan dengan CP 200, yang ketiga ada Fadilah Adawiyah Filiani dengan CP 205. Selanjutnya ada Helen Vimamuri dengan CP 210. Selanjutnya ada Juan Yeskiel Parhusip dengan CP 215. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini kita memiliki tabel konten itu pendahuluan, di mana itu di tabel itu adalah informasi perusahaan dan itu role juga beberapa dari rekan saya memiliki role masing-masing dan ada skenario, informasi perusahaan, informasi customer dan informasi vendor. Nah, sebenarnya itu model inventory Odoo adalah salah satu dari banyak modul yang ditawarkan oleh platform ERP atau Enterprise Resource Planning Odoo. Modul ini didesain khusus untuk membantu bisnis mengelola persediaan barang dengan lebih efisien. Dengan menggunakan modul inventaris Odoo, perusahaan dapat mengotomatiskan berbagai aspek manajemen persediaan, termasuk penerimaan barang, kiriman, perpindahan stok, serta penghitungan persediaan secara real time. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan skenario inventory di mana terdapat 5 role dengan job desk yang berbeda-beda. Sebagai berikut, ada role IT yang job desk-nya sebagai untuk membuat user setting dan configuration dan create channel diskusi di software hardware. Kedua itu staff sales, yang job desk-nya itu create PO vendor untuk stok dan create quotation sales order customer. Yang ketiga itu manajer sales yang bertugas untuk confirm ordernya aja dan dilanjutkan oleh staff inventory melakukan pengiriman sales order landed cost dan partial transfer sebanyak 3 kali. Yang terakhir itu manajer inventory, job desk-nya cek availability dan monitor customer. Yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan role-nya. Nah, di sini ada informasi account teman-teman, di mana dengan CP 195 Andrian itu sebagai staff inventory, kemudian CP 200 dengan nama Aurel itu sebagai IT, kemudian CP 205 Fadila itu sebagai manager inventory, dan CP 2110 yaitu Helen sebagai staff sales, dan saya sendiri sebagai manager sales. Next. Nah, adapun skenario-nya, nah skenario pengeluaran barang ini yang tercantum di soal ke customer yaitu 4WH garing out dengan partial transfer menjadi 3, satu dokumen return dan inventory valuation reporting prosedur pertama yang dilakukan oleh pelanggan yaitu PT Azure Interior dengan meminta mengeluarkan barang atau jasa yang dibutuhkan kepada penjual sebagai penyedia barang dan jasa. Nah, ini berasal dari nomor SO. PT kita pengiriman barang ke customer, yaitu Azure Interior. WH garing out berisi kode dan deskripsi barang-barang, tanggal ekspektasi barang yang diterima, dan jumlah setiap barang yang akan dikirimkan menggunakan transportasi kapal atau landed cost. Vendor Wood, Corner, dan Ready Made kemudian mengirimkan produk berdasarkan PO yang telah diminta oleh PT kita. Di dalam PO tersebut berisikan ada delivery address, operation type, destination location, schedule date, source dokumen yang harus terisi nomor dokumen yang berhubungan dengan SO. Produk, kemudian ada demand, ada down, ada unit of measure. Nah, di sini kalian bisa lihat ada tabelnya di mana barang yang dibeli customer PT Azure ini yaitu meliputi 3, yaitu meja dengan 9 kuantitinya, lemari 9 juga, kursi 9 juga. Oke, selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi skenarionya yaitu
barang yang akan dibeli dari vendor Wood Corner and Ready Made, yaitu meja, lemari, kursi dengan kuantitas 20. Adapun informasi perusahaan, di mana nama dari perusahaan yaitu PT Kita dengan alamat Lontar, Citraland, Surabaya, Indonesia, nomor telepon perusahaan yaitu 0821 4363 0572, email kita sentausa@google.com. Deskripsi PT Kita adalah penyedia furnitur perkantoran yang mengedepankan solusi penyimpanan efisiensi dan stylish. Kami menawarkan berbagai produk termasuk lemari arsip, rak buku, dan kotak penyimpanan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan efisiensi ruang kerja. Baik, selanjutnya informasi customer. Jadi PT Azur Interior merupakan perusahaan yang bergerak di bidang desain dan penyediaan furniture interior untuk berbagai proyek perkantoran dan komersial. Azur Interior menawarkan solusi inovatif dengan produk berkualitas meliputi meja, kursi, lemari, dan rak penyimpanan. Dengan komitmen pada desain modern dan fungsionalitas, perusahaan bekerja sama dengan berbagai mitra untuk menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. PT Azur Interior juga mendukung pengiriman dan pemasangan produk di lokasi pelanggan, menjamin kenyamanan dan efisiensi dalam layanannya. Berikut ini deskripsinya, namanya PT Azur Interior dengan alamat Avenue Tower, lantai 5, 456 Kingsway, London, United Kingdom, dengan nomor perusahaan 19000. Emailnya azurinterior.com. Selanjutnya, informasi vendor. Jadi, vendornya yaitu PT Vendor Wood Corner dan Ready Made adalah penyedia furniture siap pakai yang mengkhususkan diri dalam produk-produk untuk perkantoran dan hunian. Produk kami mencakup berbagai furniture seperti meja, kursi, lemari, dan rak yang dirancang untuk praktisan, kenyamanan, dan estetika. Kami mengutamakan kualitas dan desain modern untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Deskripsinya yaitu seperti ini, dengan nama PT Vendor Wood Corner dan Ready Made. Alamatnya Jalan Kayu Jati nomor 12, kawasan Industri Kayu, Sidoarjo, Indonesia. Nomor perusahaan 98989. Email woodsy@furnish. Baiklah, itu tadi overview mengenai tugas skenario inventory. Untuk peran selanjutnya akan dilakukan oleh staf IT. Halo semua, saya Aurel Erbakan. Pada tugas skenario inventory ini, saya memiliki peran sebagai staf IT, yang dimana tugasnya adalah create user, setting and configuration, dan juga create discuss. Adapun untuk hak akses, saya dan rekan-rekan saya, yang pertama ada saya sendiri sebagai staf IT, saya memiliki akses penuh terhadap semua modul. Kemudian ada Helen sebagai staf sales, dia memiliki hak akses pada modul sales sebagai user on document only. Kemudian ada Juan sebagai manager sales, pada modul sales dia memiliki hak akses sebagai administrator. Kemudian ada Andrian sebagai staf inventory, dia memiliki akses pada modul inventory sebagai user. Yang terakhir ada Fadila sebagai manager inventory, yang dimana dia memiliki hak akses pada modul inventory sebagai administrator. Baiklah, langsung saja saya akan mengerjakan tugas sesuai job desk saya. Baiklah, di sini saya login menggunakan database MSIB 7 kelompok 3, menggunakan email untuk admin. Yang pertama dilakukan adalah mengaktifkan developer mode pada setting, kemudian kita cari developer mode, lalu kita aktifkan. Tanda dia sudah aktif adalah di sini ada icon kumbang. Baiklah, untuk meng-create user, yang pertama kita pada menu kita pilih setting, kemudian pilih user dan company. Pada user dan company kita pilih user. Kemudian saya akan membuat user dengan cara mengimport data. Pertama kita klik import records, kemudian kita upload file, pilih file yang sudah kita buat sebelumnya.
Kemudian untuk mengecek apakah datanya sudah benar, kita klik tes. Jika sudah biru dan ada bacaan everything seems valid, kemudian kita klik import. Nah, di sini saya sudah memberikan kode inventory 3. Baiklah, untuk mengatur setting and configuration, kita mulai dari Andrian, yang dimana Andrian ini adalah sebagai staff inventory. Dia memiliki hak akses pada modul inventory sebagai user. Kemudian kita klik save, lalu kita ganti password. Di sini kita change password. Passwordnya adalah oke. Selanjutnya Aurel sebagai staff IT, yang dimana dia memiliki full akses kepada semua modul. Tidak perlu kita ubah karena semua sudah, pengaturannya sudah sebagai administrator. Lalu kemudian kita klik save dan kita change password. Oke, selanjutnya Fadilah yang berperan sebagai manajer inventory. Dia memiliki akses pada modul inventory sebagai administrator. Kemudian kita save, lalu kita change password. Selanjutnya Helen, di sini dia berperan sebagai staff sales, yang dimana memiliki hak akses pada modul sales sebagai user on document only. Oke, kemudian kita klik save, lalu kita change password. Yang terakhir ada Juan yang berperan sebagai manager sales. Dia memiliki hak akses pada modul sales sebagai administrator. Kemudian kita save, lalu kita change password. Baiklah, di sini teman-teman sudah bisa login menggunakan email dan password yang sudah dibuat. Selanjutnya akan dilakukan setting dan configuration pada Odoo agar rekan-rekan dapat mengakses. Caranya yang pertama kita klik setting, kita akan setting pada bagian sales dan juga inventory. Yang pertama pada bagian sales, pada bagian produk katalog, checklist, varian, dan juga unit of measure. Selanjutnya pada bagian pricing, yaitu checklist pada bagian price list dan juga margins. Kemudian ada quotation order, kita checklist, quotation template. Selanjutnya pada bagian shipping, delivery method. Lalu invoicing, kita klik invoice what is order. Kemudian kita klik save. Selanjutnya pada bagian inventory, pada bagian operation, di sini kita checklist of batch transfer dan juga packages. Kemudian pada bagian shipping, SMS dan juga email. Lalu selanjutnya pada bagian produk, varian dan unit of measure. Selanjutnya bagian valuation, landed cost. Lalu yang terakhir pada bagian warehouse, kita checklist, auto relocation, dan multi-step routes. Sudah, sekarang kita klik save. Selanjutnya, saya akan menambahkan produk. Caranya yang pertama yaitu kita pergi ke bagian purchase, kemudian kita klik produk, lalu kita klik new. Beberapa produk seperti yang telah dijelaskan pada overview tugas tadi, yaitu ada meja, lemari, dan juga kursi.
Di sini pertama saya akan membuat meja. Saya akan membuat kode 3. Kemudian produk tipenya saya ubah menjadi storable product. Kemudian harganya karena tadi tidak tertera, di sini saya buat saja 800.000. Kemudian pada bagian purchase kita tambahkan vendornya yaitu Wood Corner dengan harga sesuai yang tadi. Lalu selanjutnya pada bagian inventory jangan lupa checklist buy. Setelah itu kita save. Setelah itu untuk melihat produknya, di sini kita klik produk. Lalu kita cari menggunakan kode yang tadi. Di sini ada ini kursi, lemari dan juga meja. Baiklah, selanjutnya untuk tugas terakhir saya akan membuat forum discuss. Cara yang pertama kita klik discuss, kemudian pada channel kita klik tambah. Kita buat di sini nama dari forum diskusinya. Inventory 3. Kemudian saya akan menambahkan anggota. Lalu saya invite to channel. Maka teman-teman nanti akan bisa berkomunikasi melalui forum diskusi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Helen Vima. Dan di sini saya berperan sebagai staff sales, yaitu membuat quotation dari customer di bagian sales order. Dan juga nantinya saya akan membuat PO vendor apabila di bagian inventory barangnya tidak dapat memenuhi customer. Oke, langsung saja ke bagian sales. Klik quotation di sini, klik new. Pada customer ini sesuaikan dengan skenario, yaitu barang yang dibeli oleh customer PT Azure Interior, meja, lemari, kursi dengan kuantiti masing-masing 9. Dan nantinya akan ada pengiriman parsial oleh tim lain PT Azure. Untuk payment terms-nya, jangan lupa kuantitinya diganti. Lalu add shipping juga, soalnya di bagian skenario ada shipping methodnya. Oke, udah lengkap semuanya, 9, 9. Udah. Di bagian shipping ini karena meja, jadi saya jadikan satu di bagian shipping methodnya. Jadi nantinya kursi, meja, lemari dijadikan satu pengiriman. Oke, langsung di send by email. Oke, send. Pada bagian ini, untuk confirmnya kita teruskan ke rekannya ya, yaitu di Juan. Juan ini sebagai manajer sales, yaitu tugasnya untuk confirm ke sales order.
Oke, baik. Selanjutnya, langkah selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, di sini langsung saja saya akan melanjutkan eh, tugas daripada skenario inventory yang sebelumnya udah dikerjakan oleh staff sales yaitu Helen. Nah, saya sendiri sebagai manager sales. Nah, di sini rincian tugasnya teman-teman. Jadi sudah dibuatkan skenario dengan sedemikian rupa harus memenuhi ketentuan daripada soal. Nah, saya sendiri sebagai manajer sales bertugas untuk mengkonfirm nih teman-teman. Apakah sudah ketentuan daripada list yang sudah dibuatkan di soal atau belum? Nah, kalau jika sudah, maka kita bisa confirm. Nah, caranya, langkah pertama kita login terlebih dahulu teman-teman. Nah, untuk emailnya, untuk database-nya kita sudah dibuatkan oleh IT teman-teman. Nah, untuk ini kita login aja di sini menggunakan yang sudah dibuatkan. Saya manager sales. Nah, email kita klik, kemudian passwordnya masukkan, kemudian kalian tinggal klik login aja nih teman-teman. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke confirm quotation ya, maka kita terlebih dahulu nih teman-teman, agar selalu mengecek my profile apakah sudah masuk email tertera di sini. Nah, karena di sini belum, kita tinggal masukin aja nih email kita. Nah, fungsinya untuk apa? Karena kalau kalian tidak mengisi email ini, nantinya tidak akan bisa mengkonfirm teman-teman. Mengirim apapun juga tidak bisa kalau tanpa email ini. Jadi kalian masukin aja emailnya, kemudian kalian klik save. Oke, teman-teman. Nah, oke, langkah pertama sebagai manajer sales yaitu kalian tinggal masuk aja ke menu home ini. Kemudian kalian klik sales, teman-teman. Menu sales, kalian klik. Nah, di sini akan tampil tampilan seperti ini, quotation, teman-teman ya. Nah, karena di sini di diskus saya sudah diminta oleh staff untuk membuatkan confirm, maka saya akan membuatkannya teman-teman. Nah, ini kita balik lagi ke menu sales. Kemudian kalian tinggal ini yang paling terbaru nih teman-teman, yaitu yang dibuatkan oleh rekan saya, yaitu Helen. Nah, kalian klik aja. Nah, di sini tugas saya sebagai manajer, tentunya sebelum mengconfirm, saya akan terlebih dahulu mengecek teman-teman, isi-isinya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, nantinya kalau belum sesuai, nantinya saya bisa mengedit di sini teman-teman. Tapi kalau sudah, kalian tinggal confirm. Nah, di sini dalam hal ini ketentuan tugas yaitu minimal 3 dengan 9 isinya. Nah, di sini sudah sesuai teman-teman, 9. Nah, kemudian juga dengan ketentuan delivery address, schedule date, product demand, lesson type. Nah, di sini sudah disertakan ya teman-teman ya. Tanggal, price list IDR atau rupiah. Ya kayak sudah semua. Kalau jika sudah semua, maka kalian tinggal klik confirm teman-teman. Klik confirm. Nah, nah ini sudah saya confirm nih teman-teman. Kalian tinggal klik aja send by email, mengirim. Nah, ini kalian klik juga create invoice-nya nih, teman-teman. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, nah kita masuk ke menu discuss lagi dan kita chat si sales dari inventory-nya nih, teman-teman. Karena dia yang langsung berhubungan dengan barangnya, teman-teman. Kita klik aja. Kita tulis ini saya sudah mengkonfirmasi quotation. Selanjutnya tolong melanjutkan bagian inventory.
Dalam hal ini saya mengechat Adrian karena dia sales eh, daripada ini teman. Oke. Nah, kita klik send aja. Nah, oke selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, pagi, siang, sore, dan pagi, siang, dan sore. Saya Fadila Adawiyah, saya berperan sebagai manajer inventory, di mana saya melakukan penginventorian terhadap barang yang akan kita jual ataupun barang yang akan kita beli. Baik, langsung saja di sini kita masuk pada email yang sudah dibuat oleh staf IT. Lalu kita masuk kepada modul inventory. Di sini terdapat overview dari inventory. Langsung saja terdapat satu proses yang tersisa, di mana proses ini adalah proses yang dibuat oleh staff sales dan disetujui oleh staff manager sales. Nah, bisa kita lihat dia melakukan pembelian terhadap meja, lemari, kursi sebanyak 9 buah. Namun produk availability-nya not available karena dapat terlihat dari physical inventory itu on hand quantity-nya yaitu masih nol. Baik, langsung saja kita chat kepada staff sales untuk melakukan pembelian produk terlebih dahulu. Namun kita copy saja SO tersebut. Baik, kembali lagi dan saya. Nah, di sini karena saya sebagai staff sales, saya mendapatkan chat dari Fadilah, tolong lakukan pembelian barang karena terdapat penjualan namun barang tersebut belum ada pada gudang. Oke, jadi sales order yang telah dibuat itu ternyata pada bagian inventory masih belum ada produknya. Jadi saya diharuskan untuk membuat order ke vendor pada modul purchase. Langsung saja masuk dulu ke dalam modul purchase, klik new. Oke, lalu lihat dulu di sini informasi vendor di PT Vendor Wood Corner. Nah, ada di sini. Oke, lalu deliver to di perusahaan kita, yaitu di PT kita. Untuk produknya ada meja, lalu ada kursi, lalu ada lemari. Dengan kuantiti masing-masing 9 ya. Kita lihat dulu di skenario. Oh, barang yang akan dibeli di vendor Wood Corner, kuantitinya ada 20. Jadi, kita lakukan pembelian dengan kuantiti 20. Oke, sudah. Lalu, kita bisa
confirm order di sini. Oke, langsung saja di receive product biar nantinya produk langsung masuk ke dalam inventory. Oke, selanjutnya untuk validate ini saya teruskan ke Fadilah. Pencet lagi ke Fadilah. Saya sudah melakukan PO vendor. Tolong validate. Terima kasih. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh role yang terkait. Baik, kita sudah dapat chat dari staff sales di mana dia sudah melakukan PO vendor. Lalu kita bisa kembali kepada modul inventory. Di mana sudah ada receipt 1 dan deliver order 1. Kita bisa validate export terlebih dahulu agar inventory kita meningkat. Kita validate terlebih dahulu. Sudah sesuai dengan barang yang diminta, 20 kuantitas. Lalu kita validate. Lalu sudah done. Baik, di sini saya sebagai stylist bertugas untuk memvalidate sales ordernya dan melakukan partial transfer dari kali berapa. Jadi semuanya kita transfer melalui kemudian inventory, setelah itu klik delivery order untuk memulai sama ini. Setelah itu untuk melakukan 3 kali itu cukup kita ubah kuantitinya atau sebanyak 3 kali. Jadi kita untuk bagi 9 bagi 3 masing-masingnya 3 setelah kita ubah 3 kita lakukan validate dan klik order dan kembali lagi ke delivery order. Kita lagi setelah itu minta kita 3 dari 3 kursi 3 terus validate klik order dan sekali lagi kita langsung validate. Nah, sudah selesai tugas saya sebagai koordinatori mengenai kita mungkin salah order dan selanjutnya itu rekan saya apabila itu melakukan barang dan sekian dari saya yang selanjutnya adalah teman saya. Kita sudah mendapatkan pesan dari manajer staff inventory dan kita mendapatkan pesan dari customer bahwa mereka ingin melakukan return.
Jadi kita masuk saja kepada kode penjualannya, lalu kita akan melakukan return, yaitu sebanyak 1 buah. Lalu kita mereturn saja di sini. Lalu kita validate data tersebut. Maka barang tersebut sudah terreturn. Untuk melihat apakah barang tersebut, untuk melihat status inventory, kita bisa masuk ke reporting, lalu move history. Lalu di sini terdapat barang-barang yang sudah termove. Sekian dari saya, dan terima kasih.